Halo pencinta musik dan penyuka musik Indonesia di mana saja berada. Kita ketemu lagi di layar Vista Line. Kali ini kita akan mengungkap cerita dari berita-berita Trio Macan. Nama Trio Macan cukup tenar di industri musik dangdut. Selain aksi panggung yang cukup energik dan terkesan seksi, lagu-lagunya sangat mudah di telinga masyarakat. Dua lagu yang sangat fenomenal berjudul SMS dan Iwak Peyek. Di balik kesuksesan Trio Macan selama ini dikelola oleh label musik proaktif yang dimotori oleh Aji Sugianto, mantan wartawan. Nah, kini Trio Macan memasuki generasi ketiga dengan personil yang lebih grace dan lebih cantik. Nah, kemudian kita pengen tahu nih, seperti apa sih bisnis musik di tengah pandemi ini? Nah, kemudian dikemanakan nih Trio Macan? Apakah masih dikandangin atau memang sudah bisa dilepas? Mas, gimana Mas kondisi pandemi ini dengan dunia musik yang dikuliti oleh proaktif Mas? Ya, alhamdulillah ini udah hampir satu tahun lebih pandemi. Di awal-awal cukup berat saya rasakan, baik di bisnis musik saya maupun yang lain, tapi akhirnya sekarang sudah bisa beradaptasi. Artinya kita diberi ruang-ruang untuk berkreasi, untuk melakukan peluang-peluang untuk bisa survive. Akhirnya saya bisa mengatasi, terutama di bidang musik itu, ketika kita tidak dikasih sama sekali ruang untuk untuk off air, ya kan, off air tutup semua, semua udah nggak bisa. Maka saya mulai putar otak bagaimana ini musik harus tetap jalan. Makanya mulailah saya bertransformasi ke digital Mas ya. Ya, makanya saya banyak produksi, cost saya alihkan ke digital, ke YouTube-nya Mas ya. Alhamdulillah. Ada berapa Mas YouTube-nya, namanya apa aja Mas? Akhirnya dengan situasi yang pandemi ini, akhirnya saya jadi banyak tahu tentang tentang bisnis YouTube. Dari awalnya hanya beberapa ya, dan 3 atau 4 channel, ada Proaktif Musik, ada Teatro, ada 27 Musik, terus kemudian yang lainnya ada partneran seperti dengan Kita Yobi dan lain-lain. Sekarang sudah hampir 15 channel YouTube ya. Dan itu semua harus kita jagain, harus kita isi secara continuity, dan kita jagain algoritmanya supaya tetap berprogres ke arah sini kan. Harus jangan sampai turun kan, berprogres naik. Kontennya apa aja tuh Mas, kira-kira Mas? Banyak kan musik, tapi ada beberapa yang vlog. Yang vlog itu sifatnya saya membantu aja, termasuk yang dengan Paski, saya bantu mengelola channelnya. Di situ isinya adalah podcast. Jadi ada beberapa podcast yang di lantai 4 ada. Kita selalu bikin konten-konten podcast dengan tema-tema, ada yang kesehatan, ada tema komedi, ada tema human interest, dan lain sebagainya. Lebih sulit mana yang on air sama seperti sekarang ini? Kalau untuk secara bisnis? Secara bisnis, sekarang saya sudah punya saya sekarang sudah punya role modelnya, dan sudah bisa mengidentifikasi semua, ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, karena sekarang ini yang kita intensifkan di bisnis digital, yaitu YouTube, maka kita jagain betul tuh, supaya ini benar-benar menjadi satu
proyekan atau bisnis kreatif yang kedepannya prospeknya ke depan lebih bagus lagi, kan gitu ya. Makanya kita kelola secara profesional. Yang awalnya saya melibatkan pimpinan-pimpinan produksi di daerah-daerah itu awalnya hanya sekedar membantu mereka yang kehilangan pekerjaan awalnya ya. Tapi akhirnya sekarang menjadi sinergi yang saling menguntungkan. Karena apa? Saya merasa diuntungkan karena adanya mereka. Begitu juga mereka merasa diuntungkan juga karena dapat proyekan dari saya gitu. Saya punya tim produksi di Banyuwangi, di Lumajang, di Kediri, di Jember, di Bandung, di Jogja, di Magelang, dan itu kita berdayakan. Mereka kita berdayakan dengan kos produksi yang tidak terlalu besar, tapi yang penting masih bisa ada margin mereka. Tugas mereka apa aja tuh Mas di sana, Tugas Mas? mereka itu adalah mengkoordinir sebuah produksi sampai menjadi konten atau menjadi video klip upload di YouTube ya. Jadi mereka harus meng-create arrangernya, pengisi musiknya ya, pengisi musiknya, arrangernya, Penyanyinya juga Mas? pengisi musiknya, penyanyinya juga, nah, ya kan? Pembuat bikin video klip juga. Jadi Pimpro itu akhirnya menjadi tangan-tangan saya di daerah. Dibandingkan saya produksi full di Jakarta, misalnya penyanyi Banyuwangi, saya bawa ke Jakarta belum ongkosnya, belum saya nyediain tempatnya, belum dia dan akomodasinya dan lain sebagainya. Lebih efektif saya memproduksi di daerahnya, saya produksi daerahnya, konsep kita dari sini ya? Ya kita create dari sini, pimpinan produksi tinggal menjalankan aja sesuai dengan konsep kita, dan itu sudah berjalan dan banyak beberapa dari penyanyi-penyanyi yang ada di bawah Proaktif sekarang, beberapa yang masuk trending di YouTube. Alhamdulillah, seperti Dara Ayu sekarang lagi trending, 5-5-nya masuk trending, dan akan kita terus jagain ininya konsepnya supaya ini tetap disukai. Genre musiknya Mas tiap-tiap daerah itu sama atau beda Mas? Beda-beda. Ada ya? yang genrenya dangdut, ada genrenya yang reggae, ada yang genre pop, ada yang macam-macam. Dangdut pun ada yang kalau dangdut Banyuwangian, ada dangdut yang Lumajang, ada dangdut Kentrung, dan itu macam-macam. Dan itu kita sudah klaster-klaster, channel kita sudah kita klaster-klaster menurut genrenya. Genrenya ya. Seperti yang Musikpedia itu yang genrenya pop urban atau pop ballad yang untuk anak-anak muda, itu di Musikpedia. Saya punya channel namanya Musikpedia. Kalau dangdut ada Musik Proaktif, ada Teatro. Kalau yang reggae dan Kentrung ada di channel Bajul Danu, kalau kita lihat ada. Ya, tapi itu di bawah manajemen Proaktif semua Mas? Iya, di bawah holding di Proaktif dulu. SMS siapa ini Bang? Pesannya pakai sayang. Mas, sekarang kalau bicara Trio Macan Mas, sejauh ini bagaimana Mas? Kan setelah baru dibentuk kemudian pandemik ya Mas ya? Ya. Nah itu gimana tuh Mas Ya, Trio ceritanya? Macan itu ketiga Mas ya? Ini yang generasi ketiga ini yang cukup panjang prosesnya, karena memang benar-benar kita siapkan lewat proses-proses seleksi yang ketat. Pertama, yang kedua kebetulan memang yang generasi ketiga ini kita rekrut 3 sekaligus, beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya biasanya generasi pertama rekrut masuk ke generasi kedua, 2 ganti gitu, 1 masih gitu. Ini 3-3-nya fresh, baru dan masih muda,
dan mereka ini sempat mengalami masa-masa karantina hampir 6 bulan lebih, hampir 6 bulan lebih masuk karantina. Karantina itu meliputi mereka harus memperkuat vokalnya, memperkuat koreonya, performnya, dan kepribadian. Itu yang lebih penting karena 3 personil beda-beda karakter dan beda-beda kultur juga. Mereka dari Kediri, dari Banyuwangi, dan Majalengka ya. Dari Jawa Barat. Nah, menyatukan mereka ini dalam satu keberagaman itulah yang menjadi tantangan tersendiri. Tapi alhamdulillah sudah menemukan warna baru, trio macam yang baru, di mana karakter lama masih tetap ada, tapi kita lebih banyak mengeksplor karakter barunya yang lebih milenial, namanya trio macam yang lebih kekinian, yang lebih milenial. Tapi musiknya masih dangdut Mas ya? Masih dangdut yang warnanya warna milenial lah gitu. Mas, tantangan yang lebih berat ya dibandingkan trio macan generasi pertama, kedua, dan ketiga ini kira-kira di mana tuh Mas tantangan yang terberat di generasi ketiga ini? Tantangan yang sekarang ini lebih berat karena begitu kita rekrut langsung pandemi. Pandemi itu setahun lebih. Nah, setahun lebih itu mereka ini belum pernah perform secara pentas ya, panggung off air secara ya. besar gitu. Ya event-event kecil ya pernah lah, di acara-acara yang terbatas kan gitu, lingkup terbatas. Itu tantangannya lebih beratnya sana. Tapi ini menjadi peluang juga untuk kita mengeksplor mereka ke jalur digitalnya. Jadi makanya kita kuatin mereka ini digital ya, untuk memperbanyak katalog untuk lagu-lagu mereka. Itu kalau trio macan sekarang banyak diisi di mana Mas? YouTube-nya apa namanya? Di Proaktif. Proaktif ya? Iya, Proaktif. Jadi kita jadwalin sebelumnya, waktu awal-awalnya kita jadwalin seminggu sekali kita rilis single mereka. Kesini-kesininya 2 minggu sekali. Terus sekarang kita sebulan sekali kita rilis mereka, karena supaya kita jaga eksklusivitasnya. Makanya kita satu lagu kita garap serius betul gitu, supaya ini benar-benar warnanya trio macan yang betul. Sekarang trio macan udah ada sekitar 15 laguan itu, dari mulai yang baru ya, yang baru itu udah ada 15 lagu. Artinya secara katalog mereka sudah punya lah gitu untuk nanti pada saatnya ketika pandemi ini udah selesai, off air udah mulai rame lagi, udah siap untuk tampil dengan diri.